Karena setiap usaha sendiri, apa yang kita kerjakan pasti semuanya punya resiko bolo. Contohnya driji saya ini. Driji saya ini bekasnya dulu kebacok pas zamane ngarit bolo, karena wong desa. Pas waktu kecil aku diulangi ngarit no sapi. Ya siki remisa kebacok. Jadi banyak yang bencal-bencal seperti ini drijinya. Nah, kayak kuku sigar seperti ini dulu ngarit asal usulnya seperti itu. Jadi semuanya kalau mau memulai usaha semuanya pasti punya resikonya sendiri-sendiri. Khususnya buat Mbak Alif, perlu saya pertegas dulu Mbak. Jadi sebelum sampean menggunakan kedua printer ini dengan kondisi yang baru nanti dan mau diisi dengan tinta art paper, itu hal yang paling penting pertama perlu saya sampaikan, yaitu ketika nanti sampean membeli printer ini dengan baru dan langsung sampean isi dengan tinta art paper atau tinta pigmen, Mbak Alif akan kehilangan garansi produk dari Epson. Jadi setelah nanti sampean beli printer baru terus langsung sampean isi tinta art paper, secara otomatis garansinya langsung hangus gitu Mbak Alif ya. Tapi sebelumnya sampean tonton dulu, sampean lihat dulu videonya itu seperti apa. Kurang lebihnya ini saya jawab sesuai sepengalaman saya atau sepengetahuan saya. Tentu saja setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing remisa ya. Karena barangkali yang baru menemukan channel saya masih belum terbiasa dengan pembahasan saya, mungkin hal itu yang perlu dipahami. Untuk L1210 sendiri Mbak Alif kurang lebihnya dalamannya seperti ini. Kalau fisiknya ya wis hampir-hampir sama lah Mbak Alif, printer yang dengan tipe seri 4 digit. Dan di sini dulu Mbak Alif, hal yang pertama perlu saya bahas yaitu sebelumnya sampean juga harus tahu juga atau terlebih tahu dahulu tentang printer ini akan menjadi pertimbangannya sampean ketika printer ini dengan kondisi baru di harga 2.100.000. Ini di beda daerah atau beda wilayah harganya berbeda remisa ya. Ini harga di tempat kami. Printer ini dengan harga 2 jutaan lah, terus langsung diisi tinta art paper, itu garansinya akan langsung hilang atau hangus. Jadi nggak bisa digaransikan ke service center Epson. Terus keduanya pertimbangannya, ini ketika printer ini menggunakan tinta original. Dan printer ini sepengalaman kita atau dari beberapa printer itu sepengetahuan saya rata-rata untuk ketahanannya dengan hasil cetak yang masih sangat bagus itu di angka 60.000 lembar. Jadi di sini saya tuliskan ini bukan kekuatan printer saya. Printer ini bagi saya hal-hal yang mudah dulu, jadi nggak perlu diperhitungkan. Yang perlu kita perhitungkan yaitu kepala cetak. Sepengalaman saya L1210 ini rata-rata dengan kondisi head yang masih fit itu di angka kisaran mulai dari baru sampai mencapai 60.000 lembar. Dan kalau ini memakai tinta original, biasanya di lapangan itu harga jualnya untuk printer itu sendiri print hitam itu rata-rata remisa ya, kita ambil rata-rata, ada yang lebih murah atau ada bahkan yang lebih mahal. Itu rata-rata Rp500 per lembar untuk cetak hitam. Untuk cetak print warna rata-rata harganya 1.000 per lembar. Itu biasanya ini ya tergantung jumlah berapa banyak yang di print oleh konsumen. Biasanya kalau jumlahnya banyak pasti ada potongan-potongan tersendiri atau harganya itu tentu saja berbeda dari apa yang kita tulis di sini. Ini Mbak Alif. Terus kalau semisal print warna ini harganya 1.000, print hitam harganya 500 per lembar, kita kan akan
Apa iki Remisa? Kita itu dengan penghasilan sekian, ini kan kita sudah kepotong sama tinta, sudah kepotong sama harga jual sekian, ini sudah sekaligus sama tintanya sama kertasnya. Untuk tenaganya dalam usaha kalau bisa jangan diperhitungkan dulu. Yang penting kita pastikan dulu alat yang kita pakai ini harus kembali modalnya terlebih dahulu. Bolo ya. Kalau untuk usaha pastikan barang yang saman pakai nanti modalnya kembali dahulu, baru kita akan menghitung profitnya. Di harga Rp1.000 dicetak warna dan cetak hitam di harga 500 per lembar. Ini saya simulasikan, ini semuanya 60.000 ini kan secara keseluruhan Remisa. Hasil cetaknya 60.000 ini secara keseluruhan. Bisa juga warna yang banyak, bisa juga hitamnya yang sedikit, atau bahkan hitamnya yang banyak atau warnanya yang sedikit. Tapi biasanya kalau untuk cetak art paper tentu saja warna dan hitam ini akan berbarengan. Biasanya jumlah nozzle-nya sama, jumlah yang sudah tercetak. Ini saya simulasikan saja. Kalau di angka 60.000 berarti kita hitung itu 500-nya saja Remisa. Kita ambil yang paling kecil karena sisa 500 yang dari warna tadi itu untuk potongan modal yang diambil dari kertas dan tinta. Dalam arti itu biaya operasional yang 500. Makanya di sini tidak saya hitung 1.000. Di sini saya bulatkan menjadi semuanya di angka 500. Ini hasil bersih Remisa ya, 500 ini. Bisa dipahami Remisa ya. Nanti kalau belum bisa akan saya jelaskan di channel di lain kesempatan atau di lain waktu. Kita akan bahas kenapa saya hitung seperti ini biar lebih detail gitu Remisa. Tapi yang kita bahas di sini dulu, kalau semisal ini 60.000 lembar berarti dengan kapasitas cetak per lembarnya 500, berarti printer ini sudah mendapatkan uang bersih 30 juta. Lah 30 juta tadi tentu saja itu masih belum bisa dihitung bersih. Karena apa Remisa? Printer ini itu rata-rata di angka 14.000 ke atas itu akan mengalami kerusakan. Entah itu roll atau hal yang lain. Entah itu reset. Kalau para Remisa nggak bisa reset tentunya saja kan pasti datang ke tempat servis dan itu biaya juga. Tapi di sini saya hanya mensimulasikan. Untuk detailnya kapan-kapan akan kita bahas Remisa ya. Semisal 60.000 lembar dan di sini per lembarnya 500, otomatis printer ini bisa menghasilkan di angka 30 juta. 30 juta tadi akan saya potong 5 juta, berarti sisa 25 juta. 5 juta itu saya potong untuk biaya-biaya di luar dugaan. Karena barang ini elektronik Remisa ya, kita tidak bisa menentukan kapan dan pastinya, tapi kerusakan itu datang. Tapi paling tidak kita bisa menghitung di sini itu secara umumnya, gitu Remisa. Tentu saja printer awet dan tidaknya itu kembali lagi kepada para Remisa perawatannya seperti apa. 25 juta. Lah di sini saya sarankan untuk Mbak Alif itu setiap hari menyisihkan uang entah itu Rp5.000 per hari Mbak Alif ya. Semisal sehari pendapatannya printer ini 20.000. Ya kita sisihkan 5.000. Satu hari ternyata ngeprintnya banyak, dapat uang sampai 200.000. Ya kita tetap sisihkan 5.000 Mbak Alif. Jadi 5.000 itu terus kita kumpulkan itu untuk biaya masa pakai printer. Nah, masa pakai printer itu apa Remisa? Masa pakai printer itu sendiri jikalau nanti printer ini sudah mencapai di angka 60.000 lembar, kita para pengusaha UMKM ini, pengusaha kecil ini kita bisa
atau ada anggaran cadangan yang bisa kita belikan atau kita upgrade barang yang baru. Jadi setelah barang ini mencapai 60.000, kita sudah ada anggarannya, kita bisa membelikan printer yang baru lagi. Gitu Mbak. Karena saya khawatirnya ternyata kita setelah membeli printer 2 jutaan, nanti angen-angennya biasanya orang yang masih awam itu angen-angennya printer ini maunya dipakai selamanya. Nggak bisa seperti itu para remisa ya. Untuk printer sendiri itu memang kebutuhan. Dan di sini hal ini hanya sedikit pembahasan tentang bagaimana cara kita menjalani usaha di bidang percetakan, khususnya pada printer L1210. Begini. Begini tak begitu remisa. Kira-kira seperti itu. Untuk detailnya pembahasan kedua printer ini kelebihan serta kekurangannya seperti apa, jangan di skip videonya biar sampean nggak sampai gagal paham atau salah paham gitu remisa ya. Ayo kita lanjut dulu pembahasan kedua printer ini, kelebihannya bagaimana dan kekurangannya seperti apa gitu. Berjumpa lagi para remisa yang ada di rumah, bertemu kembali dengan kami Jagal Printer. Seperti biasa, sebelum kita membahas atau curhat lebih jauh remisa ya, saya ucapkan salam dulu kepada para penonton yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat buat para penonton yang seharian lelah bekerja. Seperti biasa, dalam video kali ini nggak akan beda jauh dengan pembahasan video-video yang sebelumnya. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Alif Jaya. Mungkin bisa juga bermanfaat atau mungkin bisa bermanfaat buat para penonton yang ada di rumah. Hal yang pertama, seperti biasa, printer ini memang untuk harganya sendiri tidak berbeda jauh remisa. Mengingat untuk L121 yang ada di samping kanan ini, printer ini dijual di angka 1.750.000 atau 1.700.000-an untuk wilayah Jombang. Dan untuk L1210 ini produk Epson yang baru ini generasi dari L1110. Secara fisik kedua printer itu sama, ya sedikit-sedikit yang di upgrade gitu loh remisa. Tapi secara keseluruhan printer mulai dari desain terus fisiknya juga, fisik mesinnya itu remisa itu juga sama. Tapi kita hari ini lebih fokus membahas kedua printer ini, mana yang lebih rekomendasi untuk kebutuhan cetak foto stiker yang seperti ditanyakan Mbak Alif. Karena memang Mbak Alif ini menanyakan lebih rekomendasi mana untuk kebutuhan cetak foto stiker, tentu saja saya sempat kemarin menjawab lebih rekomendasi kalau pilihannya hanya kedua ini remisa ya. Kalau pilihannya hanya di tipe L121 dan L1210, saya lebih merekomendasikan tipe L1210. Hal yang pertama yang akan kita bahas kali ini remisa, perbedaan antara kedua printer ini yaitu soal desain. Memang untuk L121 ini memang dia desainnya lebih simpel atau lebih praktis secara fisik. Ditaruh di meja memang dia agak terlihat ringkas dibanding dengan L121. Namun dengan ringkasnya printer L121 itu mempunyai kekurangan remisa. Kalau kita bahas soal desain dulu ya. Kesan pertama yang begitu terlihat yaitu soal sandaran yang ada di kertas, tryout namanya remisa. Ini tryout kertas, ini fungsinya ketika kertas ini posisinya kaku remisa, ini sudah ada topangan, jadi nggak jomplang gini remisa. Biasanya kalau kertas foto itu kalau di L121 biasanya karena di sini tidak tersedia tryout, jadi dia jomplang gini remisa karena jaraknya
alas kertas yang tersedia di tipe L121 ini jaraknya agak lumayan tinggi dari alas topangan meja, topangan printer sendiri, dan di alas topangan kertas pada pencetak remisa. Kira-kira ngono remisa. Tapi intinya gini remisa, pokoknya kertas kaku, kalau kertas dipakai kertas kaku L121 itu gampang di akhir kertas gini, gampang nyerempet print headnya karena apa, dia nggak ada tray out yang seperti yang tersedia pada tipe L1210. Itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua, perbedaannya pada tabung. Karena L121 ini tabungnya posisinya ada di samping, kalau kita pemakaian kan biasanya printer otomatis kan menghadap ke kita remisa ya. Kalau posisinya ini ada di samping sebelah kanan, tentu saja pada saat tintanya sudah mencapai batas pengisian atau batas pengerefilan itu agak nggak kelihatan karena dia posisinya ada di pinggir. Terus kalau L121 itu kita lebih diminimalisir sampai telat tinta atau sampai kehabisan tinta remisa. Karena apa? Dia posisinya ada di depan. Dan pada saat printer ini sudah batas waktunya isi ulang, tentu saja printer ini sudah terlihat pada saat kita posisi ngeprint. Karena dia posisinya ada di depan gitu remisa. Kira-kira bisa dimengerti remisa ya. Itu hal secara fisik yang agak ada perbedaan remisa. Ini menurut saya. Tapi ya fisik kan bisa dilihat secara langsung kan remisa. Memang kalau kita bahas kelebihan-kelebihan ya tentu saja dari desain itu kalau ada perbandingannya ya pasti ada kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Karena pertanyaannya di tipe L121 dan L1210. Terus hal yang kedua tidak kalah pentingnya juga untuk kita bahas yaitu soal resolusi Mbak Alif. Resolusinya printer L1210 itu di angka 5760 kali 1440 dpi. Tapi kalau untuk L121 ini resolusinya hanya di angka 720 kali 720 dpi. Tentu saja kalau untuk cetak gambar hasilnya lebih lebih padat atau intinya lebih bagus lah di L1210 dibanding L121. Untuk kecepatannya sendiri berbeda, tipe L121 ini di angka 8,5 IPM kali 4,5 IPM. Tapi untuk di L1210 ini mempunyai kecepatan di angka 10 IPM serta kali 5 ppm, selisih sedikit lah remisa untuk soal kecepatan kedua printer yang ada di depan kita ini. Terus hal yang penting lagi gini remisa atau Mbak Alif, karena memang pertanyaannya jenengan ini adalah kebutuhan untuk tinta art paper. Karena untuk cetak foto stiker tentu saja memang tintanya kalau nggak pigmen ya art paper ya. Karena pertanyaannya jenengan Mbak Alif ini kedua printer yang ada di depan kita L121 dan L1210. Printer ini sebenarnya untuk tinta art paper sendiri gimana remisa ya? Agak kurang cocok. Kurang cocoknya di mana remisa? Satu, kalau tinta art paper itu kan dia punya residu. Jadi para remisa yang di rumah itu barangkali sudah berpengalaman atau sedang punya printer dengan tinta art paper, coba di botol sisa yang ada di botol, sisa tinta yang ada di botol remisa
itu coba diamkan selama 2 minggu atau sampai 1 bulan. Tentu saja dia itu biasanya di bawah ada kayak endapan, dia lebih keruh dibanding atasnya, tapi yang kelihatan itu biasanya yang dalam kondisi penuh remisa. Lah dari hal situ kan kita bisa melihat untuk kebutuhan tinta art paper sendiri itu memang agak sering harus dikocok. kok ngomongnya kocok ini jadi gak enak aku ngomongnya karo mbak soalnya. Tapi kita fokus ke arah tinta art paper remisa ya. Art paper itu sendiri memang mempunyai residu tinta. Lah kalau kedua printer ini dipakai tinta art paper, sebenarnya saya sendiri itu nggak begitu merekomendasi. Karena apa? Printer ini tabungnya itu, ya ini tadi kenapa saya bongkar seperti ini ya, karena akan membahas ini juga remisa. Tabungnya itu nggak lepasan remisa, nggak seperti pada tipe L berapa ya? Ah ini aja. Lah ini remisa. Ini kalau tipe L ini kebetulan tipe 3 digit. Ini kan tabungnya dia kan terpisah seperti ini. Lah kalau ini dia diisi tinta art paper itu semisal 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kita pada saat pagi hari kita bisa kocak seperti ini. Agar apa? Residu itu nggak mengendap di bawah tabung refill di sini. Tabung tinta remisa. Kalau kita kocok seperti ini kan dia akhirnya otomatis nyampur ya. Memang kecil sekali sih remisa, cuma resiko itu ada. Kenapa nggak cocok di kedua tipe ini ya? Sebenarnya untuk art paper sendiri itu ya itu tadi remisa, seperti pembahasan yang di awal, seperti yang saya bilang tadi, tintanya memang sebenarnya harus dikocok. Entah itu 3 hari sekali ya maksimal 1 minggu sekali lah. Kalau bisa tinta art paper itu sendiri sebenarnya harus dikocok biar apa residu tinta atau apa ya nggak sampai mengendap gitu loh remisa, nggak sampai mengendap di bawah tabung yang ada di dalam. Intinya ini kira-kira bisa dipahami remisa ya. Tapi ya karena ini pertanyaannya pada kedua tipe ini remisa, tipe ini itu tabungnya dia sama-sama jadi satu dengan body gitu remisa. Tapi ya kalau untuk tetap bisa dipakai nggak mas kira-kira untuk L1210 diisi tinta art paper? Tetap bisa dipakai Mbak Alif. Tentu saja kalau memang Mbak Alif masih memaksakan untuk pakai tipe L1210, mengingat yang baru printer Epson ini tipenya L1210 ya paling nggak rutin saja untuk pemakaiannya. Karena apa? Untuk sirkulasi tinta itu tadi biar lancar, nggak sampai mengendap di dalam tabung gitu Mbak Alif ya. Saya itu sebenarnya pengen menjelaskan itu simple remisa, tapi ini bahasanya ngomong karena saya sendiri ini orang desa, ngomong bahasa Indonesia itu aja kayak campur-campur gitu remisa, apalagi ngomong bahasa Inggris tambah orang ngerti blas. Semoga Mbak Alif bisa memahami. Intinya kalau Mbak Alif pakai tipe L1210 dengan tinta art paper ya PR-nya hanya satu, rutin pemakaiannya itu saja. Terus berikutnya yang akan kita bahas soal ini Mbak Alif. Untuk tipe L121 itu karena dia itu penarik kertasnya ada di posisi samping. Kenapa dia tray kertas ini atau batas tray kertas ini dia gesernya hanya pada posisi kiri, di sebelah kiri. Jadi dia hanya satu geser gini remisa. Ini sebenarnya ya mengingat kebutuhan di lapangan itu rata-rata remisa, ini sepengalaman saya menangani printer
di lapangan itu ternyata orang-orang lebih suka penarik tengah. Jadi kalau di L1210 itu dia pada saat tray kertas ini ditarik pakai kertas kecil, karena penarik kertasnya posisinya ada di tengah, ini remisa, nanti akan kita spilkan. Dia pada saat dipakai ngeprint kertas kecil, menarik kertasnya itu lebih mudah daripada L121. Kalau L121 dia posisinya ada di pinggir kanan kalau ini posisi di printer. Jadi geserannya cuma satu, geseran press kertasnya. Tapi kalau untuk di L1210 itu geserannya dia jadi satu, jadi dia ngumpul di tengah. Pada saat dipakai kertas yang agak kecil atau kertas sisa, dia lebih minim resiko nyangkut di dalam printer. Gitu remi saya. Para bolo-bolo di rumah. Tapi ini ada tapinya. Ternyata karena penarik kertas berikut purganya printer L121 yang seperti ini, printer ini mempunyai kelebihan. L121 ini dia lebih minim resiko kerusakan pada purge. Karena apa? Dia purganya itu roll apa misalnya ngarek bahasa teknisnya itu roll press tinta, roll press maintenance tinta, itu dia lebih besar, otomatis tingkat keausannya itu lebih minim dibanding purge atau apa ya, penyedot tintanya atau vakum tintanya yang ada pada tipe L1210. Ini salah satu kekurangan menurut saya, dan ini sebenarnya ya partnya ini sendiri tersedia banyak juga di pasaran, namun harganya di angka 200 ribuan. Jadi untuk original itu di angka 230 sampai 260 ribu untuk purge ini sendiri. Batas maksimal untuk purge ini sendiri biasanya kalau untuk kebutuhan tinta D rata-rata di angka 24.000 lembar pemakaian sampai 30.000 lembar pemakaian. Rata-rata purge yang tipe Epson L4 digit itu rata-rata purgenya dia sudah waktunya penggantian. Ya ini salah satu kekurangannya, tapi kelebihannya dia hemat tinta remisa. Gitu. Bisa dipahami bolo ya. Ini tadi sengaja saya lucuti, saya telanjangi seperti ini ya karena ada pembahasan sedikit-sedikit tadi remisa, tapi menurut saya hal itu sangat penting untuk kita bahas agar para remisa ngerti atau tahu alasannya apa yang saya sampaikan kepada para penonton. Kenapa Mbak Alif juga tadi saya sarankan di L1210 ya karena dengan beberapa kelebihan yang saya jelaskan tadi, printer ini juga masih tergolong awet. Dengan kebutuhan tinta D rata-rata printer ini baru perawatan di angka 30 ribuan lembar, entah itu perawatan busa pembuangan, entah itu purge, entah itu roll kertas, ya saya kira di angka 30 ribuan sendiri masih cukup sangat menguntungkan untuk dipakai dalam usaha remisa ya. Kelebihan serta kekurangannya saya kira hal-hal yang penting sudah saya sampaikan ke Mbak Alif. Terus keduanya khususnya untuk yang kebutuhan cetak stiker kertasnya, paling tidak kita harus tahu dulu karena jenis stiker vinil itu macamnya ada banyak, mana yang bisa untuk dipakai di printer inkjet dengan kebutuhan dengan pemakaian tinta art paper. Gitu Mbak Alif ya. Sampean bisa mencari rekomendasi di tempat lain atau bisa langsung menanyakan ke penjual kertasnya. Karena pasti untuk di penjual kertas sendiri beliau akan sangat lebih paham atau lebih detail untuk menjelaskannya kepada Mbak Alif. Barangkali para remisa ada yang kurang paham atau barangkali mau berbagi pengalaman yang kebetulan sudah memakai kedua tipe ini, bisa komen-komen di bawah. Oke, tidak lupa di akhir video saya selalu mendoakan buat para penonton yang ada di rumah, buat para remisa, buat para bolo-bolo
Semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan serta diberikan kelancaran rezeki yang barokah, manfaat untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Amin. Cukup sekian video dari saya, Remisa ya. Khususnya buat Mbak Alif. Boleh setuju, boleh tidak, atau Mbak Alif ini nanti bisa mencari rekomendasi di tempat yang lain atau di channel yang lain Mbak Alif ya, buat opsi-opsi saja, kira-kira lebih yakin yang mana gitu Mbak Alif. Oke, cukup sekian video saya, para Remisa. Saya ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih, matur sembah nuwun sudah menonton.